Hari ini Ian pulang kuliah lebih awal dari biasanya, jam 2 siang. Gadis itu sudah sampai di apartemen karena hari ini hanya ada satu mata kuliah saja. Setelah makan siang bersama temannya di kampus yaitu Minji, Ian langsung bergegas pulang karena ada suatu hal yang akan dia kerjakan hari ini. Ian menyimpan 2 kantong besar belanjaan yang dia beli di supermarket. Kantong tersebut berisi bahan-bahan makanan untuk dia masak hari ini. Ian akan mencoba belajar masak lagi untuk Taeyong, suaminya, dan penuh hari ini dia akan mencoba membuat jajangmyeon. Itu ibu mertuanya bilang jika Taeyong sangat menyukai mie berbalut saus kacang hitam itu. Ian mengeluarkan bahan-bahan makanannya di atas meja seperti saus kedelai hitam, sayuran, daging, dan lain-lain. Jadi mana dulu yang harus aku masak? Ian sambil melihat satu persatu bahannya. Cara membaca jajangmyeon, nah dapat, ayo kita masak, ujar Ian semangat. Oke, aku akan menumis sayurannya terlebih dahulu, lalu merebus mie-nya. Fighting. Butuh waktu 30 menit untuk menyelesaikan masakannya. Akhirnya satu porsi jajangmyeon kini sudah siap. Tapi Ian belum tahu rasa jajangmyeon itu seperti apa. Mudah-mudahan saja sesuai ekspektasinya. Lalu Ian menyiapkan mie hitam itu ke dalam mulutnya. Setelah mie itu menyentuh lidahnya, gadis itu langsung terdiam mentah, ekspresi terbaca, lalu mulai mengunyahnya perlahan, dan saat itu pula ekspresi berubah masam. Oh, lidah ini amar sekali. Ian menaruh sempitnya kembali. Dia menatap mie itu ngari. Taeyong tak bisa makan mie seperti ini. Bisa-bisa suaminya keracunan. Lalu apa yang harus dia lakukan pada mie yang sudah terlanjur jadi ini? Aku tidak mungkin membuangmu, jadi aku akan memakanmu sampai habis nanti. Tidak perlu khawatir, ucap Ian pada jajangmyeon seolah-olah makanan itu bisa mendengar ucapannya. Oke, baru gagal satu kali, aku akan membuatnya lagi. Fighting, aku harus bisa. Ian mengangkat kepala tangannya ke atas dan memulai meracik masakannya lagi. 30 menit telah berlalu, jajangmyeon kedua sudah berhasil dibuat. Ian menghirup aromanya, dan saat itu juga dia tersedak saat aroma cabai begitu menyengat hidungnya. Sebenarnya dia hanya coba-coba saja membuat jajangmyeon dengan rasa pedas, karena biasanya jajangmyeon itu identik dengan rasa manis dan asin. Rasanya tadi pedas. Kenapa sekarang malah pedas sekali aku? Apa aku salah masukkan bumbu? Ian berlari menuju kulkas lalu menepuk satu botol air penuh. Bukannya terkurang, rasa panas di bibirnya semakin bertambah. Seharusnya dia minum air hangat agar rasa pedasnya berkurang. Mama Taeyong bilang membaca jaminan itu mudah. Kenapa bisa sulit ini? Ucap Ian frustasi. Bagaimana ini? Bahan makannya tinggal sedikit lagi. Bagaimana jika aku gagal lagi? Ian menatap bahan makanan yang tersedia. Jika ditimbang-timbang, mungkin hanya untuk 2 porsi lagi.
Hari sudah semakin sore, jam ketiga sudah berhasil dibuat, namun lagi-lagi Ian mengerang frustasi karena rasanya terlalu manis, sedangkan Taeyong tak suka makanan manis. Ian menundukkan tubuhnya di lantai. Dia telah sudah hampir 4 jam berkutat di dapur, namun tak ada hasilnya. Tapi sudah tak beruntung lagi seperti kapal pecah yang sebentar lagi Taeyong mungkin pulang. Tubuhnya pun sudah sangat lengket dan bau. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bentar lagi Opa pasti pulang, gumanya lirih. Kini wajah lelah yang terbayang di pikirannya saat suaminya pulang nanti. Berapa makanan seharusnya sudah tersedia di meja makan. Tapi sekarang meja itu hanya terpenuhi oleh mie jajangmyeon hasil buatannya yang tidak layak untuk dimakan, kecuali orang itu memiliki kelainan di lidahnya dan mengatakan mie buatannya enak. Dan dia menyesal, harusnya dia tetap memanggil cuma-cuma atau tetap datang ke apartemen membuat makan malam. Sementara itu, tempat Taeyong terlihat keluar dari rapat bersama Yoren. Setarisnya hampir 3 jam dia terjebak di ruangan itu karena membahas kerjasamanya dengan investor baru dari Jepang. Taeyong menjatuhkan tubuhnya di atas kursi kebesarannya dan kasar. Tangan kanannya mengurut pelipisnya pelan mengalir rasa peningnya tiap kali dia bekerja terlalu keras. Hari ini terasa betul melelahkan karena banyak rapat yang harus dihadiri dan dari pagi hingga menjelang malam. Belum lagi masih ada beberapa berkas menumpuk di mejanya meminta untuk dikerjakan. Daya mengeluarkan ponselnya di balik saku jas mahalnya. Raut lelah menghiasi wajahnya, perlahan memudar saat melihat wajah gadisnya terpampang di layar ponselnya. Dia mengambil foto Yan saat gadis itu tertidur dan menjadikannya sebagai wallpaper. Dia jadi merindukan istrinya. Sedang apa dia sekarang? Dia mengelus wajah Yan dari wallpaper itu dan tengah tersenyum. Apa dia telepon Yan saja? Ya, sepertinya itu keputusan yang tepat. Dia ingin mendengar suara gadis kecilnya sekarang. Sayang, kau sudah pulang kuliah? Tanya Taeyong. Pria itu beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan ke arah kaca besar yang membentang tepat di belakang meja kerjanya. Di sana dia bisa melihat lampu-lampu kota mulai menyala, membuat pemandangan Seoul terlihat cantik saat malam hari. Ya, aku sudah pulang jam 2 siang. Lupa kapan pulang, sudah makan. Taeyong tersenyum mendengar pertanyaan Yen. Dia senang gadisnya begitu perhatian. Taeyong jadi ingin cepat-cepat pulang ke rumah dan menciumi gadisnya sampai puas. Memang beginilah rasanya saat menjadi pengantin baru. Kadar rindunya pada sang istri pertama berkali-kali lipat. Bibi Chong sore ini tidak datang. Sebagai gantinya aku yang memasak untuk Opa, ucap Ian dengan bangga. Kemudian Taeyong mendengar suara gemerisik. Sayang, kau memasak? Tanya Taeyong terkejut. Namun dia tak kunjung mendapat jawaban. Sepertinya dia sedang serius dengan cara memasaknya.
Sayang, kau kenapa? Tayung-tayung panik. Dia bisa mendengar suara gaduh di sana dan bunyi benda jatuh. Sayang, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Tayung berjalan mondar-mandir. Sungguh istrinya ini sangat ceroboh, membuat dia khawatir bukan main. Aku tidak apa-apa, Opa. Mamaku tidak sengaja menyentuh wajan panas dan menyenggol mangkuk di samping kompor. Maaf membuatmu panik. Dia menutup sambungan teleponnya sepihak. Dia berjalan menuju sofa, mengambil jasnya yang ada di sana dan juga kunci mobilnya. Demi apapun, Taeyong merasa tidak yakin dengan cara memasak istrinya itu saat ini. Tapi karena tangannya teriris dan memotong timun, terpaksa berbohong karena dia yakin Taeyong pasti sangat panik dan ternyata sama saja. Pada tampaknya tetap panik melawannya karena menyentuh wajan panas. Setelah 4 kali percobaan, akhirnya Ian berhasil membuat satu porsi ramyeon dengan rasa yang lumayan. Wajah terlihat sumringah saat mencium aroma mie hitam itu. Ini lebih baik dari mie sebelumnya dan rasanya cukup enak. Ian merasa usahanya tak sia-sia. Aku pulang. Dia akhirnya sampai di apartemen. Akhirnya dia bisa bernafas lega saat melihat gadis cantiknya muncul dari dapur dengan wajah berserinya menyambut kedatangan Taehyung. Taehyung langsung berjalan ke arah Ian dengan langkah lebarnya dengan besarnya menangkap wajah mengenai tunan telapak tangannya yang hangat. Kali ada apa-apa? Tanya Taehyung cemas. Bukannya tadi kau terkena wajan panas, mana yang sakit? Dia mengambil tangan Ian dengan erat, namun Ian menahannya. Dia tak mau Taehyung melihat luka-luka di tangannya akibat memasak tadi. Aku tidak apa-apa, Opa. Ian menarik tangannya. Biar aku lihat. Taehyung kembali menarik tangannya dan matanya membelas saat melihat banyak plester embelit. Jari manggil gadisnya. Tak hanya itu saja, ada bintik hitam juga di sekitar lengannya. Taehyung yakin itu adalah bekas-bekas cipratan minyak. Luka kecil apanya? Aku ingin memotong jarimu, ah. Taehyung mengusap wajahnya kasar. Ian menundukkan wajahnya takut mendengar nada bicara Taehyung yang cukup tinggi itu. Maaf, Ian, itu yang bisa dikatakan Ian. Taehyung memejamkan mata yang mencoba meredam emosinya. Sungguh dia khawatir rekannya. Mulai sekarang jangan coba-coba untuk memasak lagi, apalagi sudah melukai dirimu sendiri seperti ini. Biar Bibi Chong saja yang melakukannya, tegas Taehyung. Apa? Tapi aku ya ini sedang belajar, Opa. Jadi wajar saja jika ada luka-luka seperti ini. Bela Ian. Wajar katamu, lihat ada beberapa blaster yang membelit di jarimu. Ada 5. Aku sangat khawatir, apalagi kau melakukannya sendirian. Aku tak mungkin membiarkan gadisku terluka seperti ini. Tatapan yang mulai meredup. Pria itu mencoba menekan emosinya agar
tidak membentak Yen. Tapi aku tak mau berhenti belajar. Aku janji akan lebih berhati-hati. Yen menolakkan wajahnya, menatap Paras Taeyong dengan ekspresi membelas. Aku mohon izinkan aku masak lagi. Aku akan meminta Bibi Chong untuk mengajariku. Boleh ya Opa? Yen mengucapkan matanya lucu, mencoba meluluhkan hati Taeyong dan aksinya berhasil. Dia menghela nafasnya pasrah, kemudian mengecap bibir. Gadis itu sekilas. Senyuman Yanus ketika mengambang. Ini lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Terima kasih Opa, kau yang terbaik. Sarangi, Yan mengecap pipi. Tengok sekilas membuat pria itu tersenyum geli. Ditariknya wajah Yanus semakin dekat. Dia lalu melumat bibir. Mengiring itu dengan ciuman manis, dia yang penuh sayang.